Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pagi ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menjelaskan pengertian perbandingan menurut bahasa sendiri. Yang kedua, siswa mampu menuliskan suatu masalah perbandingan ke dalam pernyataan perbandingan. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan persoalan mengenai perbandingan. Sebelum menuju materi, jangan lupa mengisi daftar hadir yang telah saya buatkan di Google Classroom. Saya berharap tidak ada yang absen untuk pertemuan hari ini. Bagi yang tidak bisa mengikuti kegiatan pagi ini, bisa menyertakan izin melalui chat pribadi ke nomor WA saya. Langsung saja, pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Tapi khusus video kali ini, kita akan mempelajari mengenai perbandingan itu sendiri dan perbandingan senilai. Nah, apa sih itu perbandingan? Jadi, perbandingan itu istilah lainnya adalah rasio. Jika suatu saat kalian menemukan persoalan yang menyebutkan rasio, itu artinya sama dengan perbandingan. Nah, apa sih sebenarnya perbandingan atau rasio ini? Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai perbandingan, saya harap kalian sudah mempelajari atau minimal membaca submateri pertemuan kali ini. Jadi, perbandingan atau rasio itu ketika kita membandingkan dua objek atau dua besaran. Seperti materi hari ini, perbandingan. Jadi, kita akan melakukan perbandingan terhadap dua besaran. Nah, bagaimana cara menulis perbandingan? Dalam menuliskan perbandingan itu, kita di sini bisa menuliskan perbandingan dengan 3 cara. Misalkan kita akan menuliskan 3:5. Nah, cara yang pertama, penulisan pertama ini kita menuliskan dalam bentuk pecahan seperti biasa. Contohnya 3/5. Untuk yang kedua, kita bisa menulis dengan menggunakan titik 2. Jadi dua bilangan yang akan dibandingkan bisa dipisahkan titik 2. Seperti 3:5 itu penulisannya yang 3 di depan, lalu titik 2 selanjutnya 5. Nah, cara penulisan yang ketiga, kita menggunakan kata dari. Jika kita memiliki 3:5, maka kita bisa menuliskan menjadi 3/5. Dari ketiga penulisan itu, cara penulisan yang pertama dan yang kedua adalah cara yang paling umum dan sering digunakan. Bukan berarti penulisan yang terakhir itu tidak digunakan, tetapi sangat jarang digunakan dalam penyajian persoalan. Dan jangan lupa untuk penulisan perbandingan itu harus ditulis dalam bentuk paling sederhana. Nah, perhatikan. Permasalahan ini yang sering sekali terjadi kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi ada dua kalimat yang sering mengecoh. Perbandingan X terhadap Y dan perbandingan Y terhadap X. Sekali lagi dipahami, X terhadap Y dan Y terhadap X itu berbeda. X terhadap Y itu tidak sama dengan Y terhadap X. Jika perbandingan X terhadap Y, kalimat yang pertama itu artinya X banding Y. Penulisannya X berada di depan Y atau X per Y dengan X sebagai pembilang. Untuk penulisan perbandingan Y terhadap X atau kalimat yang kedua, itu kebalikannya. Penulisan Y berada di depan atau dalam penulisan pecahan menjadi Y per X dengan Y sebagai pembilang. Langsung saja kita menuju contoh perbandingan. Di sini ada pertanyaan, Jessica memiliki tali sepanjang 1,5 meter dan Derry memiliki tali sepanjang 6.000 cm. Perbandingan panjang tali Jessica dan Derry adalah. Sebelum kita menuliskan perbandingannya, kita samakan dulu satuan panjangnya. Kita rubah satuan panjang meter milik Jessica menjadi sentimeter. Jadi panjang tali Jessica dari 1,5 meter menjadi 150 cm. Tentu kalian semua sudah paham betul bagaimana cara
menyamakan satuan panjangnya. Jadi panjang tali Jessica adalah 150 cm dan panjang tali Derry adalah 6000 cm. Sehingga perbandingan panjang tali Jessica dan Derry adalah 150 banding 6000. Ingat, penulisan perbandingan itu adalah yang paling sederhana. Jadi kita bisa menulis menjadi 1 banding 40. Sekarang kita menuju ke materi inti. Apa sih itu perbandingan senilai? Kalau kalian sudah membaca materi sebelum pertemuan ini, pasti kalian tahu apa itu perbandingan senilai. Jadi, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar atau mengecil, begitupun sebaliknya. Berikut rumus perbandingan senilai X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Untuk lebih memahami masalah perbandingan senilai, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada persoalan. Sebuah toko kue dalam 8 hari dapat membuat 240 kue. Berapa banyak kue yang dapat dibuat oleh toko selama 12 hari? Dengan menggunakan rumus perbandingan senilai, kita bisa menuliskan menjadi 8 hari per 12 hari sama dengan 240 kue per X. X di sini adalah kue yang bisa dibuat oleh toko selama 12 hari. Sehingga X sama dengan 12 per 8 dikali 240. Hasilnya adalah 360. Jadi dalam 12 hari toko kue bisa membuat kue sebanyak 360 kue. Bisa dilihat jika yang satu diperbesar maka satunya juga ikut membesar. Sampai di sini saja pertemuan kita pagi ini. Jangan lupa absensi. Batasnya sampai jam 8 pagi ini. Untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman, kalian bisa mencoba untuk mengerjakan soal. Filenya akan saya upload di Google Classroom. Jawaban dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Untuk materi atau soal yang sekiranya membingungkan, bisa kalian tanyakan lewat grup agar temannya juga tahu permasalahan dan menghindari pertanyaan yang sama. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbandingan berbalik nilai dan grafik perbandingan senilai serta grafik perbandingan berbalik nilai. Dimohon peserta didik sudah mempelajari materi tersebut sebelum pertemuan berikutnya dimulai. Nah, sebelum kita akhiri penyampaian materi pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sekian pertemuan pagi hari ini. Jangan lupa tugas dikerjakan dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.